Halo, Halo, selamat siang Ibu. siang. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan diri kami. Saya Ya, Alan dan rekan kelompok saya di sini ada Melati Oktavian, Novalda Israf, dan Natala Fahri. Kami dari mahasiswa Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4 yang kini sedang menjalani tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. hmm. Ya, kita mau bertanya-tanya sedikit kepada Ibu. Sebelumnya, Oke. boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu? Perkenalkan, nama saya Laila Fitri. Saya kerja di Telkom di Jakarta Barat. Untuk saat ini bagian saya di payment collection itu lebih mengurusi tentang collection dari customer ya. Jadi kayak mengumpulkan tagihan-tagihan pelanggan. Oh, baik. Jadi mungkin maafnya sebelumnya, saya kan bilang ini bagian payment collection ya. Jadi takutnya aja apa kurang apa namanya informasinya mungkin kurang gitu. Jadi mungkin bisa di ini ya, maklumi aja. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kita mau nanya sedikit aja kok. Oke, oke. Ibu boleh nggak memperkenalkan Telkom itu kayak profil perusahaan Telkom itu berdirinya dari kapan atau apa, boleh nggak? Oke. Di sini aku ada ini sih apa namanya ada PPT gitu ya. Nah, di PPT ini kalian bisa mungkin nanti bisa di screenshot gitu. Ini merupakan bisa share screen nggak ya? Untuk itu bisa Bu. Udah tadi ini masih disable participant screen sharing. Atau mungkin punten Ibu bisa kirim filenya ke saya aja. Nanti saya yang share Oke, screen. oke. Saya kirim screenshotnya aja ya. Udah kirim ya. Oke, jadi bisa dilihat ya di Ya, sini itu tahun waktu di tahun 906 itu awalnya bernama PTT. Terus habis itu berubah menjadi PT TN Postel pada 1961. Setelah itu berubah menjadi PNTel, Perumtel, dan lalu berubah menjadi Telkom. Dan pada saat itu Telkom itu berfokus pada fixed line, jadi seperti telepon-telepon di wartel, terus habis itu telepon rumah. Nah, setelah itu tahun 2013 Telkom itu lalu memperkenalkan yang namanya IndiHome, dan itu tuh memakai yang namanya kabel fiber optik dan melayani kayak TV, kabel internet, dan telepon rumah yang melalui jaringan serat optik. Dan jadi waktu itu tuh terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Ini kayak perjalanannya biar lebih rangkum aja. baik dari yang saya udah lihat,
Telkom ini berarti cukup adaptif ya terhadap teknologi. Betul. Kira-kira berkembangnya teknologi yang sangat terasa di perusahaan Telkom ini itu udah berapa lama ya, Sangat Bu? terasa, maksudnya gimana ya? Ada berkembang adaptifnya teknologi di perusahaan Telkom ini, itu mulai Hmm, terasanya itu dari tahun berapa ya? eh, Kalau misalnya saya kan sebenarnya juga baru masuk baru dari tahun 2020 ya. Tapi kan kita juga merasakan dari kita masih kecil, kalau misalnya Telkom itu tuh selalu berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Contohnya aja dulu itu tuh kita kan pakai telepon rumah ya. Kita dulu tuh pakai telepon rumah, tapi semakin lama telepon rumah, terus habis itu tuh telepon calling di jalan, terus habis itu tuh telepon wartel, itu tuh kan udah nggak dipakai lagi kan ya. Hmm, di saat itulah Token langsung berubah untuk menjadi layanan seperti GSM dan CDMA dulu ya. Nah, terus habis itu setelah kemajuan zaman juga mulai muncul WiFi nih, WiFi tapi fleksi tembaga kan. Nah, tembaga di situ eh, banyak apa ya, kayak udah menjamur di masyarakat, tapi tiba-tiba karena semakin banyaknya di masyarakat layanan juga makin lambat ya kan. Nah, karena layanan makin lambat, dari Telkom sendiri juga melakukan perubahan gimana agar lebih ini lagi nih lebih memuaskan masyarakat. Nah, itu diubahlah menjadi fiber optik, terus habis itu juga ada 4G gitu kan. Nah, yang kita rasakan sekarang ini itu kan semakin berkembang juga apa ya, kayak layanan-layanan digital kayak apa ya, kayak perusahaan-perusahaan yang sekarang maju dengan satu itu tuh startup seperti Gojek, terus habis itu tuh Grab, dan itu perkembangannya sangat pesat kan ya. Jadi di situ juga Telkom mencoba untuk melakukan um, apa ya, kayak perubahan layanan kepada masyarakat berupa digital service gitu sih. Jadi di Telkom ini sendiri juga kita sedang mengembangkan yang namanya pelayanan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat yang di pedalaman dan kecil ataupun untuk membantu-bantu UMKM ya. Jadi di Telkom ini juga mengembangkan layanan seperti yang namanya Padi UMKM. Nah, di Padi UMKM itu tuh kalian jadi bisa apa ya, belanja tapi melalui UMKM sekitar terdekat gitu. Jadi sebenarnya Telkom ini perubahan atau transformasi itu sendiri udah dari dulu gitu sih. Cuma ya kalau misalnya untuk merasakannya banget, kayaknya itu juga sekarang udah merasakannya gitu kan ya. Yang dulunya IndiHome sama 5G, 4G sekarang juga udah berkembang jadi 5G. Baik, baik, baik. Dari yang tadi udah Ibu bilang, aku nangkep salah satu dari itu. Aku dengar dari tadi tuh ada layanan digital. Aku mau nanya, Hmm. sebelum layanan digital ini beroperasi, bagaimana cara perusahaan Telkom melayani masyarakat di luar sana tanpa adanya layanan digital ini? Nah, kalau untuk layanan digital ini sendiri kan bisa dibilang kayak baru lah ya. Dulu kan layanan yang sekitar tahun 2013, 2016 gitu, Telkom itu lebih ke pelayanan untuk internet, wifi, terus habis itu telepon, dan TV kan. Nah, untuk yang saya bilang tadi, untuk layanan digital service itu sendiri, itu mulai tahun 2018 kayaknya, mulai tahun 2018 itu sendiri itu juga mulai dijual seperti yang namanya Indian Study. Indian Study itu jadi kita bisa akses pelajaran atau buku-buku pelajaran untuk anak sekolah melalui website Indian Study gitu sih untuk pelayanan digital service-nya. Setelah itu juga ada yang saya bilang tadi apa, tadi UMKM itu untuk belanja melalui website gitu ya untuk UMKM terdekat. Nah, sesuai pertanyaannya tadi, bagaimana Telkom sebelum ada di digital service ini, jadi saya Telkom lebih untuk klien telekomunikasi itu.
Jadi bisa dibilang digital service ini merupakan pengembangan gitu, pengembangan untuk merambah ke bagian lainnya. Gitu. Karena kan nggak selamanya juga apa ya, kayak wifi ataupun karena banyak saingan juga kan sekarang ini udah mulai dari apa produk bisnis lah, kamera publik. Nah, jadi dari Telkom sendiri juga melakukan investasi untuk merambah ke bidang lainnya gitu, agar tidak tertinggal. Ini bisa dibilang baru. Oke Ibu, terima kasih. Itu yang lain kalau ada yang mau nanya boleh ke Ibunya. Oke, baik Bu. Persiapan apa sih Bu yang dilakukan PT Telkom Indonesia dalam proses inovasi teknologi dalam layanan digital ini? Tadi apa aja yang dilakukan ya? Untuk apa aja yang dilakukan dari Telkomnya sendiri, itu yang pastinya yang pertama melakukan riset ya, dan pengembangan. Nah, dari Telkom sendiri itu melakukan riset bagaimana sih permintaan masyarakat ini nih, apa yang dibutuhkan, gitu kan salah satunya. Nah, setelah itu, setelah dilakukan riset dan pengembangan, dilihat oh ini memiliki potensi nih di masyarakat dan menjual gitu kan. Nah, terus dilakukan investasi dan pada infrastruktur. Jadi di Telkom itu dia juga melakukan investasi secara besar-besaran pada infrastruktur. Contohnya aja yang awalnya tembaga menjadi fiber optik, itu merupakan apa ya, investasi infrastruktur besar-besaran kan. Jadi itu pastinya yang kedua ada investasi pada infrastruktur. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan mitra teknologi lainnya seperti vendor Cisco, Ericsson atau Huawei dalam apa, memberikan support pada layanan telekomunikasi. Contohnya aja kayak yang di rumah-rumah kita misalnya pakai wifi itu kan bekerjasama dengan Huawei untuk ONT-nya gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang pastinya mengembangkan di bagian sumber daya manusianya sendiri ya, karena kan bisa dibilang itu yang paling penting nggak sih, karena kan sumber daya manusia itu kan yang mengoperasikan di perusahaan itu kan. Jadi pastinya dari Telkom itu juga melakukan investasi untuk pengembangan upgrade skill bagi para karyawan kita gitu. Jadi mulai dari melakukan learning, jadi kita tuh setiap Telkom itu tuh seenggaknya 3 bulan atau 2 bulan itu kita pasti melakukan digital learning gitu sih untuk pengembangan informasi perusahaan gitu, biar dari karyawan itu sendiri belajar gitu kan. Nah, selanjutnya pastinya membuka peluang kerjasama dengan stakeholder lainnya. Kalau pertanyaan dari saya sih Bu, setiap PT Telkom tuh ngembangin inovasi-inovasi baru, ada nggak sih Bu kendala-kendalanya? Kendala-kendala ya. Iya Bu, kendala-kendala. Kendala-kendala itu kalau misalnya pengembangan pastinya ada kendala ya, yang pastinya mulai dari kayak hmm, kayak yang saya bilang tadi, misalnya dari tembaga, terus habis itu tuh ke apa, dari tembaga ke fiber optik itu kan kita kan harus membuat jaringan baru ataupun kayak hmm, yang baru gitu kan. Itu kan yang namanya jalanan itu kan bukan milik kita gitu kan. Nah, pastinya itu kan dimiliki oleh orang lain ataupun pemerintahan. Nah, salah satu kendalanya ya mungkin ya, saya bukan juga pemegang kayak di bagian keputusannya, jadi kurang agak paham lah kendala yang benar-benar pemihak pengambil keputusannya itu apa aja. Tapi ya yang saya lihat di lapangan sih mungkin kendalanya itu salah satunya di bagian perminta izinan gitu lah, kayak minta izin kepada masyarakat sekitar apakah setuju atau tidak, atau Ya, di itu bagian habis itu perizinannya Bu. bagian izin gitu-gitu sih, karena kan ini kan pengembangan nggak gimana ya, pengembangan kita kan mengembangkan nggak hanya di kantor aja gitu kan, jangan mengembangkan kan bagian-bagian eh, masyarakat gitu. Jadi kan kita juga harus punya izin gitu kan, ini pengen dikembangkan, tapi kan ada juga kan di bagian
daerah-daerah lain tuh ngapain, harus ya kita dapat apa gitu loh. Nggak sih? Kayak di bagian itunya sih. Jadi koordinasi dengan pihak lainnya gitu. Baik Bu, kalau dari saya mau bertanyakan gimana ya Bu tanggapan masyarakat terhadap teknologi tersebut Bu? Kalau misalnya tanggapan dari masyarakat, eh, yang pastinya sebenarnya gimana ya, ya yang namanya sesuatu yang baru itu kan pasti juga masyarakat asing ya, misalkan asing. Nah, dari kitanya itu juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat kalau misalnya eh, kita memperkenalkan produk baru nih, tapi kan masyarakat sendiri kan juga nggak kenal ya produk ini apa, yang pastinya lebih kenal itu kan karyawan Telkomnya sendiri. Nah, jadi eh, kita itu juga kayak berusaha agar masyarakat itu tahu gitu loh konten yang merupakan produk Telkom dan merupakan produk baru. Sebenarnya yang awalnya dari, misalnya aja dulu tuh awalnya dari apa sih, CD ke IndiHome, itu kan sesuatu yang baru kan. Nah, awal-awalnya kan masyarakat itu tuh kayak, apa sih bedanya gitu loh, apa sih bedanya, terus kok kayak harus ganti, kok harganya berubah. Nah, itu sih yang kayak awal awal dari respon masyarakat itu kan kayak gitu kan, bertanya-tanya. Nah, tapi dari bagian kitanya, itu kita lebih menjelaskan ini Bu, jadi kalau misalnya Ibu berubah dari CD ke IndiHome, itu akan lebih cepat, terus habis itu tuh um, akan lebih mudah juga dan lebih banyak apa ya, dan lebih banyak keuntungan lainnya. Nah, baru masyarakat bisa menerima. Jadi respon masyarakat itu yang pastinya awalnya bertanya-tanya, kenapa harus berubah, kenapa harganya beda gitu kan. Tapi lama-lama setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat bisa lebih menerima gitu sih, gitu. Dan lebih welcome terhadap apa yang kita berikan gitu. Gimana? Ya Bu, selanjutnya saya mau nanya nih Bu, perubahan apa sih Bu yang terjadi setelah adanya teknologi tersebut, baik perubahan negatif atau positifnya gitu, pada masyarakat? Dan Dan pastinya kalau ya, dan itu udah cukup Bu. Oke. udah. Kalau misalnya untuk perubahan positif atau negatifnya, lebih ke positif sih. Jadi dari ke masyarakat itu tuh lebih apa ya, kayak yang namanya juga teknologi baru itu kan lebih berkembang ya. Jadi kita kayak dari di apa ya, sosial society gitu tuh jadi lebih berkembang gitu sih. Jadi menurut saya kan tujuan dari Telkom sendiri itu kan mendigitalisasikan Indonesia kan. Jadi yang pastinya apapun yang dilakukan itu untuk perkembangan eh, society kita sendiri gitu. Jadi menurut saya apapun inovasinya itu yang pasti berdampak positif bagi masyarakat. Gitu. Oke, baik Ibu. Eh, Segitu aja sih pertanyaan dari kita. Makasih Ibu udah mau bantu jawab beberapa pertanyaan dari kita ya. Iya, semoga aja ini ya, apa namanya, membantu ya. Amin. Pasti Iya. membantu banget sih Ibu Oh jawaban-jawaban iya, dari Ibu. iya. Oke, oke.